Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, semoga kita dalam keadaan yang selalu sehat. Nah, di video kali ini saya akan membahas tentang perkembangan peraturan pemerintah daerah yang dimuat dalam 4 undang-undang. Yang pertama, Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yang kedua, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974, yang ketiga, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999, dan yang keempat, Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Nah, di sini saya akan membahas tentang sejarah berlakunya keempat undang-undang ini, kemudian perbandingannya, kemudian apa saja sih yang diatur di dalam keempat undang-undang ini. So, langsung saja kita membahas yang pertama, yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965. Perubahan undang-undang tentang pemerintah daerah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1957 ke undang-undang ini dilatar belakangi oleh perkembangan ketatanegaraan melalui dekret presiden pada tanggal 5 Juli tahun 1959 yang menyatakan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945. Maka undang-undang ini disusun untuk melaksanakan pasal 18 Undang-Undang Dasar 1945 dengan berpedoman pada Manifesto Politik Republik Indonesia sebagai garis besar haluan negara yang telah dipidatokan oleh Presiden pada tanggal 17 Agustus 1959 dan diperkuat dengan adanya ketetapan MPRS nomor 1/MPRS/1960 dan beserta program pelaksanaannya. Nah, dengan berlakunya undang-undang tentang pokok-pokok pemerintahan daerah ini diharapkan dapat diakhiri segala macam kesimpang siuran di bidang hukum sebagai landasan pembentukan dan penyusunan pemerintah daerah, dan juga diharapkan dapat diakhiri segala macam kelemahan dari demokrasi liberal, sehingga terwujudlah suatu pemerintahan daerah yang sesuai dengan sifat dan syarat-syarat dari ketetapan MPRS nomor 2/MPRS/1960, yaitu stabil dan berkewibawaan, mencerminkan kehendak rakyat, revolusioner, kemudian gotong royong, serta terjaminnya keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia. Undang-undang ini juga berkehendak membagi habis wilayah negara menjadi 3 tingkatan untuk mengurus dan menyusun rumah tangganya sendiri atau otonomi daerahnya sendiri, dan hanya mengenal satu jenis daerah otonom. Tingkatan yang saya sebutkan tadi, yang pertama yaitu tingkat 1 sebagai provinsi atau kota raya, kedua yaitu tingkat 2 sebagai kabupaten atau kota madya, dan yang ketiga sebagai kecamatan atau kota praja. Nah, itulah ketiga dari tingkatan-tingkatan yang saya sebutkan tadi. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini menetapkan bahwa dekonsentrasi dan desentralisasi itu menjunjung tinggi desentralisasi teritorial dan dualisme pemerintah daerah ini dihapuskan. Undang-undang ini juga secara tegas tidak lagi mengakomodasi daerah-daerah dengan otonomi khusus, dan secara sistematis juga berusaha untuk menghapuskan daerah otonomi khusus. Hal ini dituangkan dalam pasal 1 sampai 2 serta pasal 88 dalam undang-undang ini.
Namun, badai politik tahun 1965 yang terjadi hanya 29 hari sejak berlakunya Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 ini disahkan, sehingga menyebabkan undang-undang ini tidak diberlakukan secara mulus dan bahkan tidak diberlakukan lagi. Itu tadi tentang Undang-Undang Nomor 18. Oke, kita lanjut di pembahasan kedua mengenai Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974. Nah, undang-undang ini merupakan koreksi dari penyesuaian Undang-Undang Nomor 18 tahun 1965 yang sesuai dengan pergantian Orde Lama ke Orde Baru. Undang-undang ini lahir karena adanya pengarahan politis mengenai pemerintahan daerah di dalam garis besar haluan negara. Undang-undang ini lahir sebagai pelaksanaan dari Ketetapan MPR Nomor 4 Tahun 1973 dan di bawah rangka Undang-Undang Dasar 1945. Undang-undang ini meletakkan dasar-dasar hubungan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, yaitu desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Nah, dari prinsip inilah dikenal dengan adanya daerah otonom dan wilayah administratif. Meskipun undang-undang ini diakui karena adanya komitmen politik, namun dalam prakteknya adalah sentralisasi dominan dalam penyelenggaraan dan implementasi pembangunan Indonesia. Adapun karakteristik yang sangat menonjol dari undang-undang ini yaitu yang pertama, wilayah negara dibagi menjadi dua, yaitu daerah besar dan daerah kecil yang bersifat otonom dan administratif saja. Sekalipun tidak ada perbedaan secara tegas mengenai keduanya, namun nyatanya dalam sebuah wilayah memiliki dua kedudukan sekaligus, yaitu sebagai otonomi daerah yang berpemerintahan sendiri dan wilayah administratif representasi dari kepentingan pusat yang ada di daerah. Yang kedua yaitu tentang pemerintahan daerah. Pemerintahan daerah diselenggarakan secara bertingkat, yaitu Dati 1 dan Dati 2 sebagai daerah otonom dan wilayah administratif berupa provinsi, kota madya, dan kecamatan. DPRD tingkat 1 dan tingkat 2 dan kota madya merupakan bagian dari pemerintahan daerah. Prinsip ini baru pertama kali dalam sejarah perjalanan pemerintahan daerah di Indonesia. Karena mengapa? Di awal mulanya itu DPRD atau terpisah dari pemerintahan daerah. Selanjutnya mengenai Mendagri. Peranan Mendagri dalam penyelenggaraan dapat dikatakan berlebihan, yang diwujudkan dengan melakukan pembinaan langsung terhadap daerah. Yang terakhir adalah undang-undang ini memberikan tempat yang cukup besar dan cukup kuat kepada kepala wilayah ketimbang dengan kepala daerah. Nah, selanjutnya, adapun yang membedakan dengan undang-undang sebelumnya yaitu Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965, yaitu jika Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1965 ini menggunakan prinsip otonomi real dan seluas-luasnya, sedangkan di dalam Undang-Undang Nomor 5 tahun 1974 itu menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab. Nah, dalam perkembangannya
Setelah undang-undang ini berjalan selama 18 tahun, pemerintah mulai mempertimbangkan, yang pada intinya menegaskan bahwa daerah tingkat 2 sudah seharusnya merupakan daerah otonom yang sepenuhnya. Namun, pelaksanaan otonomi daerah belumlah diterapkan secara serentak dan menyeluruh. Pemerintah masih memandang perlu untuk melakukan uji coba terhadap undang-undang ini sebelum benar-benar daerah diberikan otonomi sepenuhnya. Sehingga pemerintah itu selalu melakukan revisi-revisi terhadap undang-undang. Selanjutnya akan dibahas mengenai Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999. Pada prinsipnya, undang-undang ini mengatur tentang penyelenggaraan peraturan daerah yang lebih mengutamakan asas desentralisasi. Undang-undang ini ditetapkan pada tanggal 7 Mei 1999 dan berlaku efektif sejak tahun 2000. Undang-undang ini dibuat untuk memenuhi tuntutan reformasi yang ingin mewujudkan Indonesia yang lebih demokratis, lebih adil, dan sejahtera. Undang-undang ini juga merupakan koreksi total dari undang-undang sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1974 dalam upaya memberikan otonomi yang luas kepada daerah sesuai dengan cita-cita Undang-Undang Dasar 1945. Yang membedakan undang-undang ini dengan undang-undang sebelumnya, jika undang-undang sebelumnya yaitu menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, sedangkan di dalam undang-undang ini selain menggunakan prinsip otonomi yang nyata dan bertanggung jawab, juga digunakan prinsip otonomi yang luas. Di samping itu juga penyelenggaraan otonomi daerah juga harus berdasarkan prinsip-prinsip demokrasi, musyawarah, pemeriksaan dan keadilan, serta memperhatikan potensi-potensi keanekaragaman yang ada di daerah. Pemberian otonomi daerah yang cukup luas kepada daerah ini bertujuan untuk mencegah rakyat yang menghendaki terbentuknya sebuah negara federasi. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 ini membawa perubahan yang fundamental terkait dengan mekanisme hubungan antara pemerintahan daerah dengan pemerintahan pusat, di mana pada masa lampau semua peraturan daerah dan keputusan kepala daerah itu harus disahkan oleh pemerintah yang lebih tingkatannya. Sedangkan dengan berlakunya undang-undang ini, pemerintah daerah diwajibkan melaporkan saja kepada pemerintah pusat. Namun pemerintah pusat di sini juga berkewajiban untuk membatalkan peraturan daerah tersebut jika saja peraturan daerah tersebut tidak sesuai dengan kepentingan umum, tidak sesuai dengan ataukah bertentangan dengan kepentingan umum, bertentangan dengan perundang-undangan yang lebih tingkatannya, yang lebih tinggi tingkatannya, kemudian bertentangan dengan perundang-undangan yang lain. Selanjutnya, undang-undang ini pada pelaksanaan otonomi daerah yang luas dan utuh diletakkan pada kabupaten kota, sedangkan pada provinsi merupakan otonomi yang terbatas yang meliputi kewenangan-kewenangan yang belum dilaksanakan daerah otonomi kabupaten atau kota,
serta kebijaksanaannya itu strategis regional. Nah, dilihat dari perkembangannya, undang-undang ini merombak struktur peraturan daerah yang mulanya itu sentralistik menjadi desentralistik. Terlihat dari banyaknya urusan yang dilimpahkan ke daerah, sedangkan di pusat hanya mengurus sisanya saja. DPRD diberi kewenangan yang cukup besar dan bahkan cenderung berlebihan. Posisi kepala daerah tidak lagi dominan dan menjadi perpanjangan tangan dari pemerintah pusat karena eksistensinya sangat ditentukan oleh DPRD. Dalam undang-undang ini terdapat beberapa pasal yang kurang mendukung pelaksanaan otonomi daerah secara harmonis. Olehnya itu, undang-undang ini perlu dilakukan revisi kembali. Selanjutnya akan saya bahas mengenai Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004. Ini adalah undang-undang yang keempat yang akan saya bahas mengenai peraturan pemerintah daerah. Nah, dengan diundangkannya undang-undang ini pada tanggal 15 Oktober tahun 2004, maka undang-undang yang sebelumnya, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 dinyatakan tidak berlaku lagi. Sebenarnya kedua undang-undang ini tidak memiliki perbedaan yang secara prinsipal, karena sebenarnya kedua undang-undang ini menganut asas desentralisasi. Pemerintahan daerah berhak mengurus dan menjalankan pemerintahannya sendiri menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Otonomi yang luas, nyata, dan bertanggung jawab. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengatur tentang pembentukan daerah dan kawasan khusus, pembagian urusan pemerintahan, kemudian penyelenggaraan pemerintahan, kemudian kepegawaian daerah, peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, perencanaan pembangunan daerah, keuangan daerah, kerjasama dan penyelesaian perselisihan, kawasan pedesaan dan perkotaan, kemudian pembinaan dan pengawasan, serta pertimbangan dalam kebijakan otonomi daerah. Undang-undang ini juga membagi urusan pemerintahan menjadi dua. Yang pertama urusan wajib, yaitu urusan yang sangat mendasar yang berkaitan dengan hak dan pelayanan dasar warga negara. Kedua, urusan pilihan, yaitu urusan yang nyata di daerah dan berpotensi untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat sesuai dengan kondisi, kekhasan, dan potensi unggulan daerah. Sedangkan yang dimaksud dengan pemerintah daerah dalam undang-undang ini adalah gubernur, bupati atau wali kota, dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintah daerah. Nah, itulah tadi keempat undang-undang tentang peraturan pemerintah daerah yang saya bahas tadi. Mohon maaf jika ada kekurangan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat untuk kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.